Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah kita, dialah gunung batu kita. Kalau Dia menciptakan segala sesuatunya buat kehidupan manusia, itu semuanya baik. Puji nama Tuhan, mari sebelum kita memasuki hari ini lebih lagi, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita mengingat ada lirik lagu yang mengatakan, ku tetap cinta, walau badai datang menerpaku, ku tetap cinta, ku tetap setia. Di dalam kehidupan kita, kadangkala manusia diperhadapkan dengan yang namanya sebuah pergumulan, permasalahan yang dihadapi dari hari lepas hari. Kadangkala pergumulan itu membuat kita menjadi tawar hati. Tawar hati kalau kita lihat artinya yaitu setiap orang yang pernah mengalami tawar hati adalah orang-orang yang sedang atau menghadapi yang namanya pergumulan yang berat, kekecewaan, putus asa, dan hilangnya yang namanya harapan. Apa yang telah dia bangun, apa yang dia cita-citakan, gagal atau menghadapi sebuah tantangan membuat dia tawar hati. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ada sebuah buku yang mencatat ketika sebuah peristiwa Perang Dunia Kedua, bagaimana di situ ada anak-anak yang dilepaskan dari tawanan musuh, mereka kekurangan gizi dan sebagainya. Dan ketika mereka dibawa ke kamp pengungsian, mereka semalam-malaman tidak bisa tidur. Dokter, ahli gizi dan sebagainya meneliti apa yang menyebabkan anak-anak ini tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan ditemukan bagaimana mereka itu tawar hati. Mereka memikirkan apa yang akan dimakan besok harinya. Dan ketika itu para dokter mengambil alih semuanya, bagaimana anak-anak ini dibina, anak-anak ini diberikan kekuatan, diberikan janji, diberikan sebuah kepastian bagaimana ada yang akan mereka makan pada paginya. Dan ketika mereka masuk dalam hal ini, mereka menjadi kuat hatinya dan mereka tidak tawar hati. Dan kalau kita lihat firman Tuhan yang kita baca di dalam Amsal tadi, bagaimana Alkitab juga, tokoh-tokoh Alkitab, di sana juga ada hal yang menarik. Bagaimana tokoh-tokoh Alkitab ini tidak tawar hati ketika menghadapi sebuah pergumulan. Ada Yusuf tidak tawar hati meskipun masalah bertubi-tubi. Ada Ayub yang tidak pernah menyerah ketika menghadapi persoalan yang berat, yang tidak bisa dimengerti oleh kehidupannya. Ada yang namanya Daniel, ya, tidak putus asa ketika imannya diuji dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Esther yang tidak menyerah, bangsanya yang hendak dibasmi. Nah, tokoh-tokoh Alkitab ini tidak menjadi tawar hati. Karena apa? Karena mereka tahu siapa Allah yang mereka sembah. Dia tahu siapa Allah yang diandalkan di dalam kehidupannya. Ketika mereka menghadapi sebuah tantangan, mereka percaya kepada Tuhan. Juga firman Tuhan dikatakan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9 bagian B. Dikatakan di sana, Tuhan mengingatkan Yosua, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi saudaraku, apapun pergumulan kita, apapun yang sedang kita hadapi, janganlah kita tawar hati. Karena apa? Karena kita mempunyai Allah yang begitu luar biasa. Karena kita mempunyai Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi pergumulan, biarlah kita mempunyai ketetapan hati, kita mempunyai iman percaya bagaimana Allah itu masih sanggup menolong di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 tadi dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ketika kita tawar hati, kita tidak bisa melihat janji Allah. Karena apa? Tidak ada kekuatan yang menopang di dalam kehidupan kita. Biarlah dalam kehidupan kita, kita senantiasa apa? Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi persoalan, sekalipun kita tetap tenang dan percaya.
Bukankah Yesaya 30 ayat yang ke-15 mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Jadi biarlah kita tetap tenang, kita tetap percaya bagaimana Allah bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia mempunyai caranya, dia mempunyai waktunya, dia mempunyai waktu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, tetap nantikan Tuhan di masa kesesakan. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, ayat yang tidak asing. Di sana dikatakan orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetap semangat, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita, biar ada antusias di dalam kehidupan kita. Kata antusias di dalam bahasa Yunani menggunakan kata entheos yang artinya Tuhan di dalam diri kita. Ketika Tuhan di dalam diri kita, ada kekuatan Allah. Ketika Tuhan ada di dalam diri kita, ada kekuatan yang akan melihat dengan iman percaya kita bagaimana Allah siap memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan merasakan kemenangan Allah. Hari ini kita akan merasakan bagaimana pertolongan Allah itu menjadi bagian milik kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, hari yang luar biasa, hari yang baru. Bukankah firman-Mu mengatakan kasih-Mu senantiasa baru tiap pagi. Kami akan rasakan, kami akan nikmati hari bersama dengan Engkau. Ketika pergumulan, ketika permasalahan datang dalam kehidupan kami, biarlah kata tawar hati itu tidak ada dalam kehidupan kami. Tetapi kami ya Tuhan, semangat ya Tuhan, menyongsong hari ini bersama dengan kekuatan yang daripada Engkau. Karena penantian kami, pengharapan kami kepada Engkau adalah pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang mengecewakan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat pagi hari ini yang lemah Tuhan akan memberikan kekuatannya, yang membutuhkan jawaban Tuhan jawab. Hari ini ada jalan keluar yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja lokal kami Tuhan, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, para staf Tuhan, para diaken Tuhan, umat-Mu ya Tuhan, apapun aktivitas mereka Tuhan, yang bekerja dengan segala harapan di dalam Engkau, ada jalan keluar, ada penopangan, ada ya Tuhan kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih atas mujizat-Mu, terima kasih atas penopangan-Mu. Engkaulah gunung batu kami. Kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.